pasal 24A ini menyatakan tentang Mahkamah Agungnya, yang mana tadi dijelaskan ya bahwa Mahkamah Agung itu meliputi peradilan umum, kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tentang tata usaha negara. Kemudian dicatat bahwa Mahkamah Agung ini berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan undang-undang di bawah peraturan perundang-undangan, maksudnya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung juga harus memiliki integritas, kemudian profesional dan pengalaman di bidang hukum. Kemudian calon hakim agung ini diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian disahkan oleh Presiden. Jadi sebenarnya usul-usul itu banyak diinginkan oleh DPR ya. Nah, kemudian di dalam hal Mahkamah Agung usul dari kepada DPR ini nanti disahkan oleh Presiden. Kemudian ketua atau ketua dan wakil ketua dari Mahkamah Agung ini dipilih oleh Hakim Agung. Kemudian di pasal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik selalu semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 45. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang poin-poin apa saja yang sering muncul di pembukaan di soal berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nanti akan poin-poinnya aja, jadi nggak semuanya dibacakan. Kemudian setelah kemarin kita selesai Pancasila, kemarin kita bahas Pancasila ya, jadi sekarang kita bahas tentang Undang-Undang 1945. Sedikit review tentang Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ini Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen ini terdiri dari tiga bagian ya, yaitu pembukaan, kemudian batang tubuh, dan penjelasan, di mana batang tubuh ini terdiri dari 16 bab, kemudian 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian setelah di amandemen, bagian-bagiannya ini hanya ada 2, yaitu bagian pembukaan dan pasal-pasal, di mana babnya bertambah menjadi 20 bab, yang itu artinya ketika babnya bertambah, pasal dan ayatnya juga bertambah. 20 bab, kemudian 73 pasal, 197 ayat, yang tadinya 4 aturan peralihan ya, 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian di bagian penjelasan ini nggak ada. Kemudian, nah di tanggal amandemen, selama Undang-Undang Dasar 1945 ada, yaitu pernah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu di 19 Oktober 99, yang kedua 1 hari setelah perayaan kemerdekaan di tahun 2000, kemudian pada amandemen ketiga pada 9 November tahun 2001, dan amandemen keempat ini beberapa hari sebelum kemerdekaan di tahun 2002. Jadi ini berurutan ya, dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Hingga saat ini Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengalami 4 kali amandemen. Kemudian ini adalah sila-sila yang diamandemen. Ini tidak perlu dihafalkan. Kemudian yang tidak diamandemen ini hanya 5 pasal maksudnya. Pasal yang diamandemen, yang tidak diamandemen ini hanya 5 pasal, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 29, pasal 35. Kemudian ini kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa 3 garis besar batang tubuh itu di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tentang hal bentuk negara, hal lembaga negara, dan hal warga negara. Baik, kita langsung ke isi-isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya ingatkan lagi bahwa ini sering sekali keluar di bab 1, ini menyatakan tentang bentuk negara. Pasal 1-nya menyatakan bahwa bentuk negara kita adalah republik, kemudian kedaulatannya ada di tangan rakyat, kemudian Indonesia adalah negara hukum. Di pasal 2-nya menyatakan bahwa MPR ini terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, kemudian MPR ini mengadakan sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun, kemudian putusan dari sidang itu didapatkan dari suara terbanyak. Jadi pasal 2 ini ngomongin tentang MPR. Kemudian di pasal 3-nya dikatakan bahwa MPR ini menetapkan undang-undang, dan kemudian MPR juga mengangkat presiden dan wakil presiden, dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dalam
dalam masa jabatannya. Jadi untuk MPR ini biasanya nggak keluar, biasanya yang keluar pasalnya nanti ya di sini nanti ada penjelasannya yang biasanya keluar bla 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 adalah pasal dari gitu. Tapi selebihnya biasanya hanya menanyakan peraturannya saja, seperti contohnya apa tugas MPR berikut ini adalah tugas MPR kecuali seperti itu. Kemudian di pasal keempatnya mengatakan bahwa presiden itu memegang kuasa pemerintahan, kemudian presiden dibantu oleh wakil presiden. Presiden dapat mengajukan RUU ke DPR. Ini juga diperhatikan ya bahwa yang mengajukan rancangan undang-undang ke DPR adalah presiden. Kemudian presiden juga menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian pasal 6 ini menyatakan tentang syarat dari calon presiden dan wakil presiden, di mana salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden ini adalah berkewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian tidak pernah menerima kebangsaan negara lain atas kemauannya sendiri, dan lain-lain. Kemudian masa jabatan presiden ini adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali lagi. Jadi kalau misalnya terpilih berarti 10 tahun. Kemudian presiden dan wakil presiden itu juga dapat diberhentikan jika melanggar hukum. Kemudian pemberhentian presiden itu diberhentikan atas usul dari DPR. Kemudian diperiksa oleh MK. Nah, fungsi usul DPR ini adalah sebagai pelaksanaan dari fungsi pengawasan, di mana itu akan diterima sebanyak 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kemudian MK atas usulan DPR tadi ya, MK wajib memeriksa maksimal 90 hari. Nah, jika terbukti maka DPR akan mengadakan sidang paripurna. Kemudian MPR mengadakan sidang maksimal 30 hari setelah diterima. Sidang ini akan diterima jika 3/4 dari anggota ini hadir dan 2/3 dari anggota yang hadir itu setuju. Baru dapat dikatakan presiden atau wakil presiden ini dapat diberhentikan. Kemudian presiden itu juga tidak dapat membubarkan DPR. Intinya pasal 7 ini menceritakan tentang bagaimana alur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kemudian di pasal 8-nya ini mengatur tentang bagaimana jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden. Di pasal 1-nya dikatakan bahwa apabila presiden mangkat, kemudian berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka tugas presiden ini akan diwakilkan oleh wakil presiden sampai masa jabatannya habis. Kemudian dalam waktu maksimal 60 hari, jika wakil presiden tadi yang menggantikan presiden ini juga mangkat, kemudian berhenti atau diberhentikan, maka MPR itu harus mengadakan sidang maksimal 60 hari dan mengusulkan 2 calon dari presiden. Jadi kalau wakil presidennya sudah nggak mau atau sudah berhenti atau sudah diberhentikan, maka presiden yang mengusulkan 2 calon. Kemudian apabila presiden atau wakil presidennya ini juga mangkat, berhenti atau diberhentikan, maka akan digantikan atau dijalankan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kemudian maksimal 30 hari ini ditetapkan 2 pasang calon untuk mengisi kekosongan jabatan. Kemudian di pasal 9-nya ini menyatakan tentang sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 10-nya ini menceritakan tentang presiden. Kemudian di pasal 10-nya ini menyatakan tentang kuasa presiden atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian di pasal 11 ini menyatakan tentang kuasa presiden ya. Ini masih menyatakan kuasa presiden, menyatakan perang atau damai, kemudian membuat perjanjian internasional,
dengan persetujuan DPR. Jadi kerja presiden itu lekat sekali dengan kerja DPR. Kemudian di pasal 11 ini juga menyatakan bahwa presiden itu berhak untuk memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi. Kemudian pasal 12 itu juga presiden dapat menyatakan keadaan bahaya. Kemudian presiden juga dapat mengangkat duta, konsul, kemudian mengangkat dengan pertimbangan DPR ya, dapat mengangkat duta atau konsul, menerima duta atau konsul dari negara lain. Di pasal 14 menyatakan bahwa presiden ini dapat memberikan gerasi dan rehabilitasi atas persetujuan dari Mahkamah Agung dan dapat memberikan amnesti dan abolisi atas persetujuan dari DPR. Kemudian presiden juga dapat memberikan gelar dan tanda jasa. Mulai pasal 17 ini menceritakan tentang menteri. Jadi dari tadi pasal yang menceritakan tentang presiden adalah pasal 7 sampai pasal 16. Mulai dari pasal 17 itu menceritakan tentang menteri, bahwa menteri ini kerjanya adalah untuk membantu presiden. Kemudian menteri itu diangkat atau dipecat oleh presiden. Kemudian satu menteri ini mengurusi satu urusan. Ya, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri-menteri yang lain itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya. Kemudian mulai pasal 18 itu menyatakan tentang pemerintah daerah, bahwa NKRI itu terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian daerah itu mengurus sendiri pemerintahannya dengan otonomi daerah ya. Kemudian DPRD ini dipilih melalui pemilu, gubernur, wali kota, bupati dipilih secara demokratis, otonomi dijalankan dengan seluas-luasnya, kemudian daerah ini berhak menetapkan perda. Kemudian pasal 18A-nya hubungan pusat dan daerah memperhatikan kekhususan atau keragaman daerah, kemudian hubungan antara pusat dengan daerah ini harus dijalankan secara adil dan selaras. Kemudian pasal 18B, negara ini mengakui otoritas negara mengakui otsus atau daerah istimewa, kemudian negara juga mengakui hukum adat sesuai dengan NKRI. Kemudian mulai pasal 19 ini menceritakan tentang DPR, bahwa anggota DPR ini dapat dipilih melalui pemilu, kemudian susunannya diatur sesuai dengan undang-undang, dan DPR ini melakukan sidang minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kalau tadi MPR berapa kali? 1 kali dalam 5 tahun. Ya, kalau DPR wajib sidang minimal 1 kali per tahun. Kemudian DPR ini juga membentuk undang-undang. Tadi ya, di sini ya, mana? Ini ya. Jadi RUU itu diajukan oleh presiden ke DPR. Kemudian di sini dari RUU tadi yang diajukan oleh presiden ke DPR, DPR nanti akan membentuk undang-undang atas RUU tadi ya. Oh, ini ada di pasal selanjutnya, membahas RUU dengan presiden. Jadi habis dibahas RUU-nya, kemudian apabila disetujui maka dibentuk undang-undangnya oleh DPR. Kemudian jika tidak disetujui RUU-nya, maka RUU-nya itu nanti akan diajukan lagi. Kemudian DPR juga akan mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden menjadi undang-undang. Kemudian ini RUU akan sah meski tidak ada tanda tangan presiden dalam 30 hari. Kemudian DPR ini memiliki beberapa fungsi. Ini yang sering keluar juga nih. Fungsi dan hak ya, berkaitan dengan kasus yang sering terjadi di belakangan ini. Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kemudian memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak pendapat, kemudian hak pertanyaan, hak usul pendapat, dan hak imunitas. Kemudian anggota DPR ini berhak mengajukan RUU. Kemudian pasal 22 ini balik komen presiden. Presiden menetapkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, setujuan DPR, kemudian jika tidak setuju maka PP ini akan dicabut. Kemudian pasal 22 menceritakan tentang pembentukan undang-undang, kemudian pasal 22B tentang pemberhentian DPR.
Mulai pasal 22C ini menceritakan tentang DPD, bahwa DPD ini anggotanya dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Kemudian jumlahnya itu tidak lebih dari 1/3 dari jumlah DPR. Melakukan sidang minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian DPD ini juga berhak untuk mengajukan RUU, kemudian juga ikut membahas RUU, kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Kemudian pasal 22E ini cerita tentang pemilu, bahwa pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali dengan prinsip Luber-Jurdil, atau singkatnya dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Kemudian pesertanya adalah DPR, DPRD yang harus dengan parpol, kemudian yang peserta DPD boleh secara individual. Kemudian KPU nasional itu bersifat tetap dan mandiri. Pasal 23 ini membahas tentang hal keuangan negara, bahwa APBN itu diadakan setiap tahun dengan prinsip terbuka untuk kemakmuran rakyat. Kemudian RUU diajukan oleh Presiden, dibahas dengan DPR ya, kembali ya, bahwa apabila rancangan ini tidak disetujui, maka menggunakan rancangan tahun lalu. Pasal 23A menyatakan tentang pajak, pasal 23B tentang mata uang, kemudian pasal 23D tentang bank sentral, kemudian pasal 23E menyatakan tentang BPK. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa PT JKN, kemudian hasilnya diserahkan oleh DPR, DPD, dan DPD. Kemudian hasilnya nanti hasil yang sudah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPD nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian anggota BPK ini dipilih oleh DPR, disahkannya oleh Presiden. Tugas DPR banyak ya. Kemudian pimpinan ini akan dipilih oleh anggota BPK. Kemudian kedudukan dari BPK ini ada di pusat dan perwakilan. Kemudian di pasal 24 ini menceritakan tentang kehakiman, bahwa kehakiman itu bersifat merdeka, menegakkan hukum dan keadilan. Kehakiman ini terdiri dari MK dan MA, yang terdiri dari Mahkamah Umum, Agama, Militer, dan TUN. Kemudian pasal 24A ini menyatakan tentang Mahkamah Agungnya, yang mana tadi dijelaskan ya, bahwa Mahkamah Agung itu meliputi peradilan umum, kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun atau tata usaha negara. Kemudian dikatakan bahwa Mahkamah Agung ini berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan undang-undang di bawah peraturan perundang-undangan, maksudnya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung juga harus memiliki integritas, kemudian profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Kemudian calon hakim agung ini diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian disahkan oleh Presiden. Jadi sebenarnya usul-usul itu banyak diinikan oleh DPR ya. Nah, kemudian di dalam hal Mahkamah Agung, usul dari KY kepada DPR ini nanti akan disahkan oleh Presiden. Kemudian ketua dan wakil ketua dari Mahkamah Agung ini dipilih oleh Hakim Agung. Kemudian di pasal 24B-nya ini menceritakan tentang Komisi Yudisialnya. Komisi Yudisial ini berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ya. Kemudian harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan integritas juga. Kemudian anggotanya ini diangkat oleh Presiden atas usulan dari DPR, sama ya dengan MA. Kemudian
Pasal 24C-nya ini tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, kemudian memutus pembubaran partai politik ya, kemudian memutus sengketa pemilu. Ini kasus yang akhir-akhir ini ya, sengketa pemilu akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas usul dari DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 anggota. Ya, yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung dan 3 orang oleh presiden dan 3 orang oleh DPR. Kemudian ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi ini dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Jadi Hakim Konstitusi ini nanti akan memilih ketua dan wakil dari Mahkamah Konstitusi. Dia nggak ditetapkan oleh Hakim Agung. Hakim Agung ini di lingkungan Mahkamah Agung, tapi kalau di lingkungan Mahkamah Konstitusi akan ditetapkan oleh Hakim Konstitusi. Kemudian anggotanya ini harus memiliki sama ya dengan MA dan KY, harus memiliki integritas, kemudian menguasai konstitusi dan tidak boleh merangkap jabatan. Kemudian di pasal 25-nya menyatakan tentang syarat Hakim Agung. Ini ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian mulai pasal 25A menyatakan tentang wilayah negara. Katanya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Di pasal 26-nya menyatakan tentang warga negara, yang dimana dikatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Nah, bedanya dengan penduduk itu adalah warga negara Indonesia